Selamat berjumpa kembali rekan-rekan mahasiswa Politeknik Gus Durian, program studi kebijakan dan manajemen pajak semester 3 pada mata kuliah ketentuan umum perpajakan sesi yang ke-10 setelah UTS. Pada sesi ini kita akan membahas topik surat ketetapan pajak atau SKP. Baiklah, kita mulai kuliah kita. Surat ketetapan pajak atau SKP adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh otoritas pajak untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar wajib pajak. Dalam sistem perpajakan di Indonesia, surat keterangan pajak memainkan peran krusial sebagai instrumen yang digunakan otoritas pajak untuk menentukan besaran kewajiban perpajakan wajib pajak. Dokumen resmi ini diterbitkan setelah dilakukan pemeriksaan atau penelitian terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan. Definisi dan pengertian SKP. Surat ketetapan pajak adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menentukan jumlah pajak yang terutang berdasarkan hasil pemeriksaan, penelitian, atau data lain yang dimiliki otoritas pajak. Dokumen ini memiliki kekuatan hukum dan bersifat mengikat bagi wajib pajak. Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau UU KUP, surat ketetapan pajak meliputi beberapa jenis, yaitu surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB. Kemudian surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT. Kemudian surat ketetapan pajak nihil atau SKPN, dan surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB. Masing-masing jenis surat ketetapan pajak tersebut memiliki fungsi dan konsekuensi yang berbeda bagi wajib pajak. Penerbitan surat ketetapan pajak merupakan salah satu bentuk pengawasan dan penegakan kepatuhan perpajakan yang dilakukan oleh otoritas pajak. Untuk memahami lebih lanjut mengenai surat ketetapan pajak, mari kita bahas secara rinci mengenai jenis-jenis surat ketetapan pajak beserta karakteristik khususnya. Yang pertama adalah surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB. Diterbitkan ketika berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian ditemukan bahwa jumlah pajak yang dibayar oleh wajib pajak lebih kecil dari yang seharusnya. Karakteristik SKPKB ini antara lain menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar. Dapat diterbitkan dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak.
Wajib pajak harus melunasi kekurangan pembayaran pajak beserta sanksi administrasi yang tercantum dalam SKPKB. SKPKB menjadi dasar penagihan pajak dan pengenaan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan maksimal untuk 24 bulan. Jenis yang kedua adalah surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKP-KBT. SKP-KBT merupakan surat ketetapan pajak yang diterbitkan untuk menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan sebelumnya. Karakteristik SKP-KBT meliputi yang pertama, diterbitkan apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak terutang setelah dilakukan pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKP-KBT. Berikutnya dapat diterbitkan lebih dari satu kali sepanjang ditemukan data baru termasuk data yang semula belum terungkap. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKP-KBT ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut. SKP-KBT menjadi instrumen bagi otoritas pajak untuk mengoreksi ketetapan pajak sebelumnya berdasarkan data atau informasi baru yang diperoleh. Jenis yang ketiga adalah surat ketetapan pajak nihil atau SKPN. SKPN diterbitkan jika jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Karakteristik SKPN antara lain menegaskan bahwa tidak ada kewajiban pembayaran pajak yang harus dilunasi oleh wajib pajak. Dapat diterbitkan untuk satu atau beberapa masa pajak dalam 1 tahun pajak atau untuk 1 tahun pajak. Berfungsi sebagai kepastian hukum bagi wajib pajak bahwa kewajiban perpajakannya telah dipenuhi dengan benar. Meskipun SKPN tidak menimbulkan kewajiban pembayaran, namun tetap penting sebagai bukti pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak. Yang keempat adalah jenisnya adalah surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB. SKPLB diterbitkan jika jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang. Karakteristik SKPLB meliputi menentukan besarnya jumlah kelebihan pembayaran pajak yang berhak diterima oleh wajib pajak. Dapat diterbitkan untuk satu jenis pajak tertentu atau beberapa jenis pajak sekaligus. Menjadi dasar untuk pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi kepada wajib pajak. SKPLB memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak untuk memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang telah dilakukan.
Pembahasan berikutnya adalah fungsi dan tujuan penerbitan SKP. Surat ketetapan pajak memiliki beberapa fungsi dan tujuan penting dalam sistem administrasi perpajakan. Antara lain, yang pertama adalah sebagai sarana penagihan pajak. Surat ketetapan pajak, khususnya SKP KB dan SKP KBT, menjadi dasar hukum bagi otoritas pajak untuk melakukan penagihan atas kekurangan pembayaran pajak. Dokumen ini memuat jumlah pajak yang harus dilunasi beserta sanksi administrasi yang dikenakan. Fungsi yang kedua adalah alat koreksi fiskal. Melalui penerbitan surat ketetapan pajak, otoritas pajak dapat melakukan koreksi atas perhitungan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Hal ini memungkinkan penegakan kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku. Fungsi yang ketiga adalah sarana pemberian sanksi. Surat ketetapan pajak menjadi instrumen untuk mengenakan sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan yang benar. Fungsi keempat, media informasi kewajiban perpajakan. Bagi wajib pajak, surat ketetapan pajak memberikan informasi rinci mengenai besarnya kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi, termasuk rincian perhitungan dan dasar pengenaan pajak. Dan fungsi yang kelima, sarana pengembalian kelebihan pembayaran. Dalam hal terjadi kelebihan pembayaran pajak, SKP LB menjadi dasar bagi wajib pajak untuk mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi. Itulah fungsi dan kegunaan surat ketetapan pajak. Berikutnya kita bahas mengenai proses penerbitan surat ketetapan pajak. Penerbitan surat ketetapan pajak merupakan hasil dari serangkaian proses yang dilakukan oleh otoritas pajak. Berikut adalah tahapan umum dalam penerbitan surat ketetapan pajak. Yang pertama adalah pemeriksaan atau penelitian. Proses ini dimulai dengan dilakukannya pemeriksaan atau penelitian terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak. Pemeriksaan dapat dilakukan secara rutin atau berdasarkan analisis risiko kepatuhan. Tahap kedua adalah analisis hasil pemeriksaan. Setelah pemeriksaan selesai, petugas pemeriksa akan menganalisis temuan-temuan yang diperoleh dan membandingkannya dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Tahap ketiga adalah penyusunan konsep surat ketetapan pajak. Berdasarkan hasil analisis, disusunlah konsep surat ketetapan pajak yang sesuai dengan jenis dan karakteristik temuannya. Bisa SKP KB, bisa SKP KBT, SKPN atau SKP LB. Tahap keempat adalah pembahasan akhir
hasil pemeriksaan. Sebelum surat ketetapan pajak diterbitkan, dilakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan wajib pajak untuk memberikan kesempatan klarifikasi dan penyampaian tanggapan. Tahap kelima adalah penerbitan dan penyampaian. Setelah melalui proses review internal, surat ketetapan pajak diterbitkan dan disampaikan kepada wajib pajak melalui pos tercatat atau cara lain yang ditentukan. Setelah tahapan-tahapan penerbitan SKP, berikutnya kita akan membahas mengenai implikasi SKP bagi wajib pajak. Penerbitan surat ketetapan pajak memiliki berbagai implikasi bagi wajib pajak, baik dari segi keuangan maupun administratif. Beberapa implikasi penting yang perlu diperhatikan antara lain, yang pertama adalah kewajiban pembayaran. Jika menerima SKPKB atau SKPKBT, wajib pajak berkewajiban untuk melunasi jumlah kekurangan pajak beserta sanksi administrasi yang tercantum dalam surat ketetapan pajak tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan. Implikasi kedua adalah hak mengajukan keberatan. Wajib pajak memiliki hak untuk mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak yang diterbitkan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal dikirim. Pengajuan keberatan harus disertai dengan alasan yang kuat dan bukti pendukung. Yang ketiga adalah pengenaan sanksi. Keterlambatan atau kelalaian dalam menanggapi surat ketetapan pajak dapat mengakibatkan pengenaan sanksi tambahan seperti denda atau bunga. Implikasi yang keempat, pencatatan akuntansi. Penerbitan surat ketetapan pajak dapat mempengaruhi pencatatan akuntansi perusahaan, terutama jika terdapat koreksi atas pajak yang telah dibayarkan sebelumnya. Implikasi yang kelima adalah reputasi kepatuhan. Frekuensi penerbitan surat ketetapan pajak, khususnya SKPKB dan SKPKBT, dapat mempengaruhi penilaian tingkat kepatuhan wajib pajak oleh otoritas pajak. Dalam konteks surat kewajiban pajak, ini adalah membicarakan mengenai hak dan kewajiban wajib pajak terkait surat ketetapan pajak. Dalam konteks surat ketetapan pajak, wajib pajak memiliki sejumlah hak dan kewajiban yang diatur dalam peraturan perpajakan. Pemahaman yang baik atas hak dan kewajiban ini penting untuk memastikan pemenuhan kewajiban perpajakan secara optimal. Kita bahas yang pertama adalah hak wajib pajak, yaitu memperoleh penjelasan rinci mengenai dasar penerbitan surat ketetapan pajak. Kemudian mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak yang dianggap tidak sesuai. Hak berikutnya adalah mengajukan permohonan pembatalan surat ketetapan pajak yang diterbitkan tanpa melalui prosedur pemeriksaan yang benar.
Hak berikutnya, memperoleh imbalan bunga jika pengajuan keberatan, banding atau peninjauan kembali dikabulkan. Hak yang terakhir adalah mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi. Itu adalah hak-hak wajib pajak saat memperoleh surat ketetapan pajak. Pembahasan berikutnya mengenai kewajiban wajib pajak. Di antaranya adalah melunasi jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi sesuai yang tercantum dalam surat ketetapan pajak. Kemudian menyampaikan tanggapan tertulis atas surat ketetapan pajak yang diterima. Memenuhi permintaan data atau keterangan tambahan dari otoritas pajak terkait surat ketetapan pajak yang diterbitkan. Kewajiban yang terakhir, menyimpan dokumen yang menjadi dasar pengisian SPT selama jangka waktu tertentu untuk keperluan pemeriksaan. Setelah hak dan kewajiban, ada juga upaya hukum yang akan muncul terkait SKP. Bagi wajib pajak yang tidak setuju dengan isi surat ketetapan pajak, terdapat beberapa upaya hukum yang dapat ditempuh sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang pertama adalah pengajuan keberatan. Wajib pajak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Dirjen Pajak dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal dikirimnya surat ketetapan pajak. Pengajuan keberatan harus memenuhi syarat formal dan material yang ditentukan. Upaya kedua adalah pengajuan banding. Jika keberatan ditolak atau hanya dikabulkan sebagian, wajib pajak dapat mengajukan banding ke pengadilan pajak dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal diterimanya surat keputusan keberatan. Upaya ketiga adalah peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan pajak. Baik wajib pajak maupun Dirjen Pajak dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Upaya keempat adalah gugatan. Dalam hal tertentu, wajib pajak dapat mengajukan gugatan ke pengadilan pajak, misalnya terkait pelaksanaan penagihan pajak atau penerbitan surat ketetapan pajak yang tidak sesuai dengan prosedur. Berikutnya akan saya sampaikan tips menghadapi SKP. Ini penting supaya wajib pajak tidak langsung panik begitu mendapatkan surat ketetapan pajak. Berikut beberapa tips yang dapat membantu wajib pajak dalam menghadapi surat ketetapan pajak. Tips yang pertama adalah pelajari dengan seksama isi surat ketetapan pajak yang diterima, termasuk dasar hukum dan perhitungannya. Tips yang kedua, lakukan rekonsiliasi antara data yang tercantum dalam surat ketetapan pajak dengan catatan internal perusahaan. Tips yang ketiga, siapkan dokumen pendukung yang relevan untuk mengklarifikasi perbedaan perhitungan jika ada.
Tips keempat, konsultasikan dengan konsultan pajak atau ahli perpajakan untuk mendapatkan pendapat profesional. Tips yang kelima, ajukan keberatan jika memang terdapat ketidaksesuaian yang signifikan dengan disertai bukti dan argumentasi yang kuat. Tips yang keenam, pertimbangkan untuk mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi jika memenuhi syarat. Dan tips berikutnya, jaga komunikasi yang baik dengan petugas pajak selama proses penyelesaian surat ketetapan pajak. Sekarang kita lihat perbedaan surat ketetapan pajak dengan STP atau surat tagihan pajak. Meskipun keduanya merupakan produk hukum dalam administrasi perpajakan, surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak memiliki perbedaan mendasar. Bisa ditinjau dari aspeknya, kemudian surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak kita bandingkan. Yang pertama adalah dasar penerbitan. Surat ketetapan pajak, dasar penerbitannya adalah hasil pemeriksaan atau penelitian. Sedangkan surat tagihan pajak, dasar penerbitannya adalah penelitian administratif atau data konkret. Yang kedua, fungsi utamanya. SKP fungsi utamanya adalah menetapkan besarnya pajak terutang. Sedangkan STP fungsi utamanya adalah menagih pajak dan atau sanksi administrasi. Yang ketiga, jenis. SKP jenisnya ada beberapa, yaitu SKPKB, SKPKBT, SKPN, dan SKPLB. Sedangkan STP jenisnya hanya satu, yaitu hanya satu jenis surat tagihan pajak. Dari sisi sanksinya, SKP dapat memuat sanksi bunga, denda, atau kenaikan. Sedangkan dalam STP sanksinya adalah hanya memuat sanksi bunga. Dari sisi upaya hukum, SKP dapat diajukan keberatan. Sedangkan STP upaya hukumnya tidak dapat diajukan keberatan. Itu adalah perbedaan di antara SKP atau surat ketetapan pajak dan STP atau surat tagihan pajak. Kesimpulan, surat ketetapan pajak merupakan instrumen penting dalam sistem administrasi perpajakan di Indonesia. Dokumen ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana penagihan pajak, tetapi juga sebagai alat untuk menegakkan kepatuhan dan memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak. Pemahaman yang baik mengenai jenis-jenis surat ketetapan pajak, proses penerbitannya, serta hak dan kewajiban yang menyertainya sangat penting bagi wajib pajak untuk mengelola risiko perpajakan secara efektif. Dalam menghadapi surat ketetapan pajak, wajib pajak diharapkan untuk bersikap kooperatif namun tetap kritis. Penting untuk memeriksa kebenaran dan keakuratan data yang tercantum dalam surat ketetapan pajak, serta tidak ragu untuk menggunakan hak-hak yang diberikan oleh undang-undang jika merasa ada ketidakadilan. Dengan pendekatan yang tepat, surat ketetapan pajak dapat menjadi sarana
untuk meningkatkan kepatuhan dan menciptakan hubungan yang konstruktif antara wajib pajak dengan otoritas pajak. Demikian pembahasan kita mengenai surat ketetapan pajak. Silakan teman-teman mendalami lebih lanjut dengan mencari literasi-literasi tambahan, baik literasi digital maupun literasi cetak yang bisa teman-teman peroleh di berbagai sumber. Subscribe bagi yang belum subscribe channel saya, kemudian like dan share kepada banyak orang. Siapa tahu yang kita bahas pada kesempatan kuliah ini juga bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Berkomentar pada kolom komentar, khususnya bagi mahasiswa Politeknik Gus Durian, berkomentar sebagai bukti kehadiran kuliah. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan bertemu lagi pada kuliah-kuliah kita berikutnya.